Ya. Kenalin aku Ajeng Kak, mau tanya. Kan tadi sebenarnya kita semua tahu kalau misalkan mental health itu kan investasi ya kalau kita menjaga mental health. Terus kita juga tahu kalau apa namanya ya kita harus benar-benar menjaga itu dengan baik. Nah tapi gimana sih caranya untuk nyadarin orang-orang di sekitar kita bahwa sebenarnya datang ke psikolog itu tuh bukan sesuatu yang aib gitu loh. Aib, Jadi ya, ya, kayak ya. bikin orang itu tuh juga mau untuk cerita masalahnya ke Ya. psikolog. Karena kadang kan kalau kita cerita ke teman kita atau ke orang yang mungkin udah kenal kita tuh jadi bias. Nah mungkin kita kan emang butuh sharing ke emang yang profesional. Stigma tentang ke psikolog itu dianggap sesuatu yang tabu. Jadi tadi kalau di kontinum yang saya jelaskan, mental disorder tuh ada dua. Yang satu kalau kabel di otak kita sudah terputus, itu namanya gangguan psikotik yang butuh obat. Tapi sebenarnya kalau kabel-kabelnya masih berfungsi dengan baik, yang nggak butuh obat, itu disebut dengan neurotik atau penyakit yang sebenarnya belum mengarah kepada perlunya minum obat. Itu ranahnya ke psikolog. Nah ke psikolog ini ya kita kayak menyadarkan gitu, karena ketika Anda ngobrol sama orang tentang stereotip ke psikolog itu dianggap sesuatu yang tabu gitu ya. Pakailah analogi yang sederhana. Contoh misalnya, Bapak kalau lagi lari kemudian jatuh, lalu kemudian lutut Anda kena ujung tembok dan berdarah, sakit nggak? Sakit. Kemudian Anda dipaksa lari lagi dengan lutut yang berdarah tadi. Ditutup dengan Hansaplast atau apapun ya, dikasih obat gitu ya, ditutup. Kemudian Anda dipaksa untuk lari lagi. Jatuh di tempat yang sama. Sakit nggak Pak? Makin Ketika perih. dibuka, sakit banget. Jadi kalau saya pengen menjelaskan Bapak Ibu, kesehatan mental ini tuh seperti sesuatu yang nggak kelihatan. Dalam kehidupan kita ada banyak banget nilai-nilai yang kita pegang. Contoh sederhana kehilangan, atau mungkin Anda dibully, atau Anda punya masalah-masalah sesuatu yang sangat tidak nyaman. Terus Anda berjalan, jatuh, orang tua bilang, jangan nangis, kamu harus kuat, ayo lari lagi. Anak Bapak harus sehat, anak Bapak harus kuat. Ditutup nih lukanya. Jadi kita terbiasa untuk menutup berbagai kekecewaan, berbagai ketidakmampuan kita atas pola asuh yang gak nyaman. Bisa jadi saat itu trauma, saat dibully, betul gak Pak? Bisa jadi pada saat Bapak Ibu kehilangan, diselingkuhi, ditinggal meninggal oleh orang tua. Pada saat itu mungkin Anda terluka, tapi semua orang menganggap bahwa jangan cengeng, ayo jalan, ayo lari. Ditutup nih, lari lagi dengan kehidupan kita yang pace-nya dengan sangat cepat. Ketemu dengan masalah serupa, masalahnya sederhana. Tapi ketika pada saat Anda terbentur di tempat yang sama, contoh, dulu awalnya cuma masalah dibully waktu SD. Suatu ketika saya punya klien saat atasannya bilang ke saya, Mbak atasan saya bilang kamu bodoh banget, saya trauma banget. Tapi untuk pegawai yang lain ketika dibilang kamu bodoh banget, emang saya bodoh Pak, biasa aja. Begitu saya gali ke pegawai yang trauma tadi Bu, ternyata yang ditutup lama itu traumanya dia dulu. Dari kecil dia suka banget dikatain bodoh sama orang tuanya. Jadi pada saat bosnya bilang bodoh, yang di kepala dia itu adalah ayahnya. Lukanya dia tuh ditutup gitu. Nah pertanyaannya tadi, gimana cara menyadarkan orang yang gak sadar kalau dia butuh ke psikolog? Anda gak bisa memaksa, tapi gunakan kehadiran Anda untuk bertanya hal-hal yang sederhana. Contoh misalnya, kenapa tadi saat atasan Anda bilang bodoh, Anda sedih dan pengen resign? Mungkin dia akan menolak, denial. Karena orang itu ketika terluka, respon pertamanya tuh gak bisa langsung menerima Bapak Ibu. Apa yang muncul? Denial dulu. Saya gak butuh ke psikolog, saya kuat. Tapi pada saat dia sadar, coba lihat. Ibu, orang lain ketika, tadi misalnya teman Anda gitu ya Mbak ya, pengen ke psikolog, dia butuh ke psikolog, tapi dia gak sadar tuh. Contohnya misalnya masalah dia adalah dibully dengan satu kata bodoh. Ini saya nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Tapi ini contohnya. Ketika teman kamu atau orang tua kamu atau bos kamu bilang bodoh tadi, apa yang kamu rasain? Apa yang ada di dalam pikiran kamu? Nah kemudian dia baru muncul nih. Iya saya ingat ayah saya dulu. Dari situ dia mulai terbuka. Wah ini kayaknya luka trauma masa kecil nih. Coba deh kamu ngobrol sama psikolog. Nggak apa-apa kok, ke psikolog itu nggak tabu kok. Ke psikolog itu kamu butuh ngobrol untuk ngebuka lukamu tadi supaya lukanya itu kelihatan dan habis itu diobatin begitu. Paham nggak maksud saya Mbak? Jadi pertama
gunakan kata-kata analogi yang sederhana untuk membuat dia sadar kalau dia itu butuh bantuan profesional. Analogi yang saya pakai tadi seperti yang tadi saya jelaskan ke Bapak yang ada di depan, contohnya gitu ya Pak ya. Kadang-kadang Mbak Tata, kalau kita lihat orang tuh sering sekali mengalami kejadian-kejadian tidak menyenangkan dalam hidupnya. Oh iya, tentu. Itu kayak orang dipaksa untuk berlari dengan kondisi lutut terluka, Ya. ditutup dengan pola asuh, nilai-nilai, value yang membuat kamu harus kuat, kamu harus kuat. Iya. Tapi ternyata tingkat bunuh diri di beberapa organisasi, karena kebetulan belakangan saya itu fokusnya klinis di organisasi, para pekerja di dunia level suicide yang tertinggi itu bukan perempuan tapi pria. Oh. Karena value tentang pria tidak boleh cengeng, tidak boleh lemah. Kayak ibaratnya tadi stigma tentang ke psikolog tadi. Jadi kayak orang lagi lari, berdarah, ditutup, dihajar lagi dengan kehidupan yang lebih dar-der-dor lagi. Begitu terbentur dengan hal yang serupa dengan lukanya yang dulu, sakitnya sakit banget. Benar. Sampai membuat dia nggak bisa bangkit lagi gitu. Jadi itu analogi yang mungkin bisa lebih mudah menjelaskan kenapa sehat mental ini adalah investasi. Karena sesuatu yang nggak kelihatan, intangible. Dan itu sesuatu yang sebenarnya menjadi pondasi kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan masalah inner child itu juga banyak come up ya, maksudnya banyak yang akhirnya keluar Yes, gitu ya. Betul, betul Mbak Tata. Tapi memang kalau sekarang sebenarnya sudah mulai Untuk menyadari menjawab semua ya. ya. Semua sudah mulai menyadari bahwa ternyata pergi ke, walaupun masih banyak yang tabu gitu, tapi mulai menyadari bahwa ternyata kesehatan mental itu perlu diperhatikan ya, sudah mulai banyak ya. Yes. Iya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita jangan ragu deh untuk mampir sebentar aja untuk deteksi dini. Balik lagi deteksi dini ya Mbak Ana ya. Mbak Ana, Yes. ini waktu tuh udah Boleh. habis ya kan.